Izin bertanya mengenai agenda tadi yang ada di Rusunawa kepada Bapak Warli selaku Rektor Uniru. Ini Bapak, saya mau bertanyakan mengenai proses peresmian Rusunawa kampus ini tuh dapat meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan manusia itu mahasiswa. Itu kayak gimana? Kayak apa berpengaruh apa terhadap mahasiswa terhadap pembangunannya? Oke, kita mulai jawab dari agenda pertanyaan pertama tadi ya. Jadi hari ini itu kebetulan pemberitahuannya tadi malam bahwa ada pemeriksaan dari PUPR. Jadi tadi dari Kementerian PUPR Jakarta plus dari PUPR Provinsi. Jadi 8 orang dari PUPR Jakarta, 3 orang dari Provinsi. Satu, yang dilakukan pemeriksaan terhadap pembangunan Rusunawa yang diperuntukkan untuk Universitas PGRI Ronggowawe Tuban. Nah, kemudian baik itu pemeriksaan secara administrasi maupun pemeriksaan bangunannya. Oleh karena itu tadi adalah datang jam 2, kemudian dilihat, kemudian ternyata dari hasil pemeriksaan tadi akhirnya diakhiri dengan penyerahan dari rusun itu karena dianggap sudah selesai. Nah, tadi saran yang harus diberikan, yang disarankan ke kita adalah segera dibentuk pengelola, dan kita sudah melakukan pembentukan pengelolaannya itu, dan selanjutnya adalah diminta untuk segera menyeleksi terkait dengan calon mahasiswa sebagai penghuni. Karena itu memang diperuntukkan bukan untuk dosen, yaitu untuk mahasiswa. Nah, dari kedua itu baik pengelola sudah kami bentuk, seleksi untuk setiap mahasiswa nanti juga sudah kami edarkan. Mudah-mudahan dalam bulan Februari akhir ini nanti segera ada calon kandidat. Nah, kenapa bisa meningkatkan terkait dengan minat atau kesejahteraan mahasiswa? Karena di situ ditempati mahasiswa dan kita sifatnya tidak untuk bisnis terkait dengan masalah Rusunawa itu, tapi hanya khusus untuk kepentingan mahasiswa plus operasional yang ada di sana. Nah, itu tujuannya. Ya, untuk kriteria mahasiswa yang bisa menempati Rusunawa itu apa saja? Kriterianya yang pertama adalah jelas mahasiswa aktif. Yang kedua, ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang awal 2023. Nah, tapi ini pun adalah nanti untuk jangka 1 tahun. Hal-hal yang lain, misalkan di samping aktif di organisasi, harapannya nanti juga dia adalah harus mengikuti segala peraturan yang ada nanti di rusun, karena kita membuat sebuah kegiatan yang akan rutin dilakukan oleh mahasiswa, baik sifatnya kegiatan yang sifatnya kerohanian, apalagi menjelang Ramadan, atau kegiatan lain yang nantinya bisa menunjang terhadap prestasi mahasiswa. Nah, oleh karena itu kita utamakan mungkin nanti yang betul-betul mahasiswa yang pertama secara ekonomi mungkin dia kurang mampu, yang kedua mungkin yang bersangkutan cukup jauh domisilinya dari Tuban, sehingga itu akan menjadi sebuah prioritas bagi kami untuk yang nanti akan menempati di situ. Nah, itu adalah fasilitasnya tadi dengan sudah tahu, sepertinya lumayan nyaman. Menurut saya itu adalah lebih bagus dan sangat bagus dibanding dengan apa yang dulu zaman saya mahasiswa. Jadi artinya adalah dari mulai tempat tidurnya, tempat itu tuh komplit semua dari PUPR. Jadi itu. Terus untuk tujuan utamanya itu kan tadi kan pembangunan itu supaya melancarkan ya Pak ya. Iya. Kalau bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam merencanakan dan implementasi rusun itu untuk memastikannya itu bagaimana? Kalau implementasi mahasiswanya adalah sebetulnya dari perencanaan rusun itu tidak terlalu dilibatkan ya. Cuman memang kita sudah punya pedoman bahwa mahasiswa yang akan menempati di sana adalah harus betul-betul taat dan patuh terhadap peraturan. Kita akan membuat peraturan sekitar, mungkin bukan peraturan ya intinya, di samping peraturan ada beberapa kegiatan yang harus diikuti. Karena dia kan bermalam di sana, ini di sana, sehingga nanti ada program baik mungkin yang terkait misalkan dengan yang muslim, misalkan mungkin dengan
kegiatan di masjid atau kegiatan kerohanian, kegiatan yang lainnya olahraga, kegiatan yang lainnya lah terkait dengan pokoknya yang menunjang bahwa mereka adalah nanti diharapkan betul-betul nanti setelah keluar dari asrama memiliki sebuah karakter yang bisa lebih unggul dibanding dengan yang lain. Itu harapan kita seperti itu, Pak. Terus Rusunawa ini apakah bisa mendukung perkembangan komunitas mahasiswa agar lebih solid, kayak lebih erat lagi? Kan biasanya kayak terkendala dari berbeda jam-jam prodi ketika aku kumpulan. Apakah di Rusunawa itu nanti bisa lebih solid lagi, lebih Insya perkembangan? Allah kita upayakan seperti itu karena kegiatan atau program yang ada di sana itu adalah di luar jam kuliah, Mbak. Jadi ketika waktunya kuliah siang ya mereka tetap kuliah. Artinya ada yang pagi, ada yang sore, ada yang siang, termasuk yang kegiatan UKM. Bahkan tadi kan salah satu syaratnya diupayakan diwajibkan untuk ikutan salah satu organisasi kemahasiswaan. Sehingga kegiatan tadi misalkan yang sifatnya kerohanian atau pembinaan atau hal yang lain adalah sifatnya di luar aktivitas yang tadi. Karena di situ tadi kan sudah ada yang sebelah barat itu khusus ada ruang meeting mahasiswa yang disiapkan bersama pengelola bersama ini itu ada di lantai bawah. Itu seperti itu, Mbak. Jadi tidak akan dibentrokkan dengan kegiatan atau aktivitas mereka dalam perkuliahan. Justru kalau misalkan nanti kebetulan bentrok bisa lapor saya akan ubah jadwalnya supaya itu tidak saat perkuliahan. Kecuali mungkin kalau pagi dilaksanakan mau pagi ya olahraga silahkan saja. Kalau hari Minggu mau ada kegiatan kerohanian pembinaan itu silahkan saja. Dan saya kemarin adalah salah satu yang saya inginkan adalah penghuni yang kebetulan pemeluk agama Islam paling tidak bisa memakmurkan masjid yang kita miliki. Artinya meramaikan masjid itu salah satunya nanti bisa sholat berjamaah di situ. Mungkin nanti di kegiatan Ramadan ada yang bisa untuk anak-anak di situ. Sehingga betul-betul masjid ini adalah masjid kampus yang ikut meramaikan programnya adalah dari orang-orang yang ada di Rusunawa itu. Untuk di Rusunawa sendiri apakah ada inovasi khusus dan fitur khusus dalam desain atau layanan Rusunawa yang dapat meningkatkan pengalaman mahasiswa? Ada, tadi saya katakan yang di programnya itu. Di pedomannya, di panduannya sudah ada. Jadi ada khusus yang di luar itu. Memang ini belum kami edarkan panduannya, khusus panduan selama mereka ada di rusun. Jadi ada program, maka ada penanggung jawab program di situ dalam pengelolaan itu. Nanti sengaja ada khusus yang akan menangani bahwa minggu ini programnya apa, minggu ini programnya apa. Selalu inovasi itu akan kita lakukan dengan harapan adalah tadi kehidupan mereka berasrama dengan mungkin jenis kelamin yang berbeda, mungkin bisa saja agama yang berbeda, tetapi harapannya adalah bisa saling mendukung, bisa saling mensupport, bisa kerjasama untuk sama-sama maju di universitas kita ini. Untuk strategi yang diadopsi untuk memastikan bahwa Rusunawa ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan mahasiswa secara keseluruhan itu gimana? Satu hal terkait dengan keinginan mahasiswa yang tadi ini, salah satunya melalui tadi. Ketika misalkan ada suatu sharing season yang mungkin bisa dilakukan, karena pengelola saya minta sudah termasuk yang tim pengelola itu adalah harus sering berkomunikasi sehingga nanti tata tertib maupun kegiatan yang akan dilakukan asrama itu adalah betul-betul memang yang juga dibutuhkan oleh mahasiswa, tidak hanya saja dibutuhkan oleh kita. Sehingga sharing session ini adalah salah satu upaya bagaimana untuk menangkap apa yang diinginkan mahasiswa. Oh Pak, yang seperti ini mungkin penting bagi kita, misalkan ya tidak apa-apa kita usulkan, nanti ketika memang itu dianggap positif kita lakukan programnya atau menjadi program tambahan yang ketika memang itu belum ada dalam program yang kita buat. Seperti itu. Jadi kita akan coba juga mengakomodir dari apa yang diinginkan mahasiswa. Tapi yang jelas selama itu positif kita coba dilakukan. Tetapi ketika itu tidak bagus, tidak mendukung menjadi sebuah kehidupan asrama yang tidak kondusif ya kita mungkin juga tidak bisa mendukung. Intinya adalah itu.
Untuk hubungan antara rusunawa dan elemen-elemen lain seperti kayak pengalaman kampus di perpustakaan atau unit kegiatan mahasiswa itu kayak memiliki hubungan yang It- bisa. itu yang tadi saya katakan di awal bahwa penghuni rusun salah satunya diwajibkan harus ikut pada sebuah UKM. Jadi tidak boleh misalkan dia ini bahkan aktivitasnya mungkin lebih lebih banyak dibanding dengan yang lain karena dia kan dekat dengan base camp dengan apa. Nah itu adalah baik itu aktivitas yang tadi saya katakan di masjid, di perpus, mungkin UKM yang dia ikutin. Salah satu syaratnya memang diwajibkan harus ikut aktif di UKM. Jadi kayak mahasiswa yang kayak kan ada yang mahasiswa kayak kupu-kupu Iya. pulang kuliah itu apakah bisa menghuninya atau tidak? Itu dengan catatan dengan yang tadi saya bilang, andaikan setelah jadi kupu-kupu pengen memperbaiki diri kemudian mau ikut itu ya bukan mustahil kita beri kesempatan toh. Karena di situ juga ketika misalkan sudah perjanjian 1 tahun, tapi ternyata di tengah-tengah dia jadi kupu-kupu lagi, kuliah pulang ya bukan mustahil kemudian bisa diganti dengan yang lain. Karena saya termasuk orang yang tidak suka jadi kuliah pulang. Maka senang kayak menyenengan dari bahasa punya kegiatan UKM. Kemarin saya kan, kamu pernah ikutan kemarin kegiatannya PWI? Iya, kemarin. Nah, itu banyak mahasiswa saya yang dari pendidikan matematik justru jadi jurnalis. Karena dulu awalnya adalah ketika kuliah kayak Mbak ini ikutan di LPM, akhirnya justru dia lebih menekuni bukan bidang di jurusannya, tetapi justru ketika dia aktif di UKM-nya. Tapi alhamdulillah kan justru mereka ada yang jadi ketua PWI, ada yang ketua ini. Nah kayak Mas Naha yang kebetulan yang baca Kia kemarin itu juga alumni saya, itu kebetulan masih matematika juga. Nah ini dulu juga punya pengalaman banyak di organisasinya. Maka ketika dia terjun di sebuah misalkan penyelenggara seperti itu, dia punya kedudukan. Nah ini pentingnya sebetulnya kenapa mahasiswa selalu saya ingin supaya aktif di UKM. Artinya tidak ada lah yang menjamin misalkan kamu bahasa Indonesia, apakah nanti akan menjamin jadi guru bahasa Indonesia? Kalau penuh kan ketika Anda punya pengalaman, oh saya kan punya pengalaman jadi jurnalis, kenapa tidak mencoba melamar di jurnalis online atau apa? Nah ini salah satu alternatifnya. Jadi jurusan ini adalah justru memberi kesempatan lebih luas kepada Anda ketika misalkan itu. Ternyata alternatif ini tidak ada, oh kita coba yang ini. Kreativitasnya akan muncul. Jadi kalau misalkan jurnalis, itu hampir dengan tanya, hampir sebagian besar alumni dari Uniro. Termasuk yang di Bawaslu sekarang juga ketuanya orang Uniro, komisionernya itu juga ada berapa 3 atau 4 orang Uniro, dari KPU yang kemarin narasumber juga orang Uniro. Itu banyak. Kamu kan tanya mungkin ke saya, Pak itu kan bukan jurusan ilmu politik atau apa, tapi mereka punya pengalaman organisasi di kampus itu itulah yang menjadi bekal mereka. Akhirnya digeluti minat itu menjadi satu yang akhirnya tidak melupakan di bahasa Indonesianya, tetapi pengalaman di organisasinya bisa bermanfaat. Nah oleh karena itu yang di rusun ini, maka salah satunya nanti andaikan kebetulan awalnya oh saya kupu-kupu, boleh nggak Pak? Andaikan di situ kan setelah masuk diwajibkan untuk ikutan. Tapi setelah masuk juga tetap jadi kupu-kupu ya lain lagi itu. Gitu. Dan kapan mulai pembangunan Rusunawa dan membutuhkan waktu berapa lama? Rusunawa itu kalau tidak salah dibangun sejak bulan Agustus ya. Jadi ini Agustus dan targetnya sebetulnya Desember. Tapi ternyata baru final ini adalah tadi baru penyerahan dan ini nanti mungkin saya juga harus ada agenda peresmian yang mungkin akan kami lakukan setelah pemilu mungkin ya. Karena tadi kan kebetulan kan penandatanganan tadi spontan ya. Kenapa saya katakan spontan? Pemberitahuannya orang Pak UPR tadi malam, saya juga tidak mengundang teman-teman dan ternyata katanya memeriksa, ternyata setelah diperiksa diminta untuk menandatangani serah terima tadi. Makanya kan akhirnya tadi menyampaikan, Pak ini berarti ada peresmian, ya sudah. Karena setelah diserahkan itu, maka diminta tadi silahkan mau diresmikan silahkan, tetapi yang jelas
adalah ini sudah boleh dimanfaatkan oleh Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Itu intinya. Tadi ada beberapa air dan sebagainya yang masih akan diperbaiki. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, setelah pembangunan Rusunawa akan ada pembangunan lagi, kayak perkembangan dari Rusunawa sendiri itu? Ada, tapi tidak akan saya katakan dulu. Ya, nanti kalau yang jelas kita akan selalu mencari hibah dari kementerian yang bisa diperuntukkan untuk mahasiswa. Tadi ada sedikit bocoran juga, tapi tidak usah dikatakan lah. Nanti dikira gimana. Artinya adalah saya akan berusaha adalah bahwa hibah ketika memang memungkinkan perguruan tinggi ini adalah bisa mendapatkannya, dan mahasiswa lebih tadi dengan bilang mensejahterakan, memakmurkan mahasiswa, ya sesuatu yang tidak mustahil. Tadi kebetulan kan ada Pak, ini ada program baru, kira-kira Uniro mau ngambil, andaikan itu bermanfaat bagi mahasiswa, kenapa tidak Pak, saudara? Artinya untuk lahan secara jujur dengan masih tahu masih memungkinkan kita untuk ketika dapat bantuan. Memang tahun lalu sebelum jadi di bulan November kan pernah ditawari lagi rusun. Pak mau rusun lagi? Jangan, saya pengen ini satu dulu. Nanti sampai ditempati, karena nanti kebanyakan rusun adalah juga anda ini. Saya pengennya adalah adanya yang lain. Termasuk bis pun kan dulu dapat hibah dari Kementerian Perhubungan. Zamannya Budi Hari ini pun dulu usaha ini sebetulnya sudah cukup lama kita mengupaya. Jadi saya selalu mencari, andaikan ada dan kita diminta membuat proposal, akan saya lakukan. Untuk mahasiswa satu, paling tidak adalah betul-betul untukannya untuk mahasiswa. Kayak bis kan itu saya katakan memang mahasiswa. Saya minta, alhamdulillah. Ini juga rusun untuk mahasiswa boleh saya ajukan, alhamdulillah. Tapi yang jelas tadi kita tetap akan berusaha dan kemungkinan besar akan peluang masih karena lahannya masih cukup besar. Nah, sekian, terima Jangan kasih. lupa doanya dari mahasiswa, karena saya yakin dikabulkannya rusun ini tidak terlepas dari doa para mahasiswa. Artinya adalah kalau saya lihat sejarahnya ini kan sebetulnya saya dari 2018, lama kan ya, 5 tahun. Saya berusaha gini tidak lolos, tapi akhirnya mungkin Tuhan mendengar doa para mahasiswa. Jadi akhirnya terkabul 2023 diwujudkan dan alhamdulillah sudah diserahkan. Ini tunggu peresmiannya belum ya? Ini harus kami resmikan. Baik, sekian, terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya juga terima kasih, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Amin. Dan ini juga rusun nanti untuk mahasiswa juga harapannya menjadi sesuatu yang berkah bagi mahasiswa, bagi semuanya. Sehingga nanti adalah mudah-mudahan doa kita bersama ini nanti akan tambah lagi. Kalau saya maunya bukan rusun lagi tapi hal yang lain. Dan ini yang jelas adalah tidak untuk saya, tetapi adalah untuk mahasiswa. Selama itu ada, kita akan upayakan.